Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tubashshiruhunna wa anta aqifu fil masajid. Al-ayat. Saudara-saudara sekalian, di mana saya berada, mari kita di pagi hari ini mengucapkan rasa tasyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmah dan hidayahnya sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan Siyam Ramadan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya dan sehingga kita diberikan amal yang terbaik sehingga menjadi umat yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita di sisa-sisa waktu yang Ramadan ini kita kembali untuk menghadirkan nafsu ini menjadi nafsu yang terbaik, nafsu yang penuh dengan haqqut tuqatih, hilangkan fujur menjadikan dengan haqqut tuqatih. Kemudian yang kedua, amalan-amalan di bulan Ramadan ini mari kita lengkapi. Di samping Siyam Ramadan yang sudah kita kerjakan sampai hari ini, maka perlu lagi dengan tadabbur Al-Quran, dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat, misalkan sedekah dan juga yang lain, agar pelaksanaan Ramadan di tahun ini benar-benar memberikan rahmah, hidayah dan pengetahuan lebih besar untuk menjadikan diri kita orang yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kegiatan yang untuk lebih memberikan arti setelah kita masuk di bulan Ramadan yang saat sekarang ini sudah kita tempuh dengan susah payah, yaitu dengan tadabbur Al-Quran, dengan sholat ya, kemudian dengan yang lain. Maka ada satu lagi yang untuk bisa menghaluskan manusia dan bisa berhubungan Allah dengan dekat sekali. Di samping sholat, tadabbur Al-Quran dan yang lain itu, maka ada yang dinamakan dengan i'tikaf. Kenapa harus i'tikaf? I'tikaf itu adalah, kalau kita definisikan, adalah diam diri kita atau kita membuat sesuatu yang lebih baik, yaitu bisa dilakukan di dalam masjid, kemudian tafakur kepada Allah, melaksanakan kegiatan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan dengan membaca Al-Quran, dengan diskusi, dengan macam-macam yang jelas. Al-Quran itu adalah perbuatan yang untuk menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah di bulan Ramadan ini. Dan ini dasarnya adalah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-187 yang kami tadi saya baca petilannya, wa tubasyir, maka jangan kamu campuri, jangan kamu ganggu orang-orang atau kita ini yang sedang, atau orang yang sedang i'tikaf fil masjid, di masjid. Artinya apa? Ini sering dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Biasanya Rasulullah itu setiap
datangnya Ramadan, maka dia akan mempunyai kebiasaan setiap hadir sejak dia ke Madinah itu. Setiap hadir Ramadan maka sering dan pasti dilakukan oleh Rasulullah setiap 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu melaksanakan itikaf. Setelah sepeninggalan Nabi, maka itikaf itu dilakukan oleh para istri-istrinya. Kapan itu kita lakukan? Itu waktunya pada setiap akhir Ramadan. Boleh tidak dilakukan setiap waktu Ramadan, awal sampai akhir boleh. Jadi kalau memang terjadi ada masa waktu, ada yang hanya 10 hari terakhir, ada yang macam-macam, tapi sebenarnya bisa dilaksanakan di awal Ramadan maupun di akhir Ramadan, atau seperti Rasul itu dilaksanakan pada saat 10 hari terakhir itu lebih baik. Kalau tidak bisa, ya kita pilih. Misalkan kesempatan kita di orang sekarang ini kan, itikaf itu kan harus punya rencana yang matang. Kalau harus berdiam diri di masjid, kemudian sebagaimana Rasulullah dilakukan adalah hari terakhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan itu, ya kita harus persiapan gitu. Siapa yang bukani, ya kan? Siapa yang mengirim, memasak, atau seperti itu. Untuk itu menurut kami itu biasanya dan orang ulama lain bisa ketika itu dilaksanakan pada saat-saat di awal Ramadan. Gitu. Ini. Kemudian waktunya berapa? Memang jadi beberapa pendapat, baik itu beberapa imam, beberapa penafsir itu ada yang memberikan minimal adalah 1 hari 1 malam, ya gitu, untuk itikaf itu. Ada yang memberikan sebagai Rasul gitu ya, harus 10 hari terakhir, atau berpendapat bahwa hanya dilihat atau itikaf dilaksanakan pada tanggal 21 ganjil gitu di bulan yang terakhir. Tapi sebenarnya adalah itikaf boleh 1 jam, boleh 2 jam di masjid, boleh di masjid gitu. Artinya begitu, boleh 2 jam, boleh 3 jam, atau boleh 24 jam, atau bahkan 7 hari, 10 hari dibolehkan. Kenapa? Mengingat bahwa itikaf itu adalah berdiam di masjid, melaksanakan kegiatan yang intinya adalah yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lamanya. Gitu. Kemudian untuk apa kita ini harus itikaf gitu? Jadi begini, kalau kita lihat ya orang-orang yang kita ini, ya, kita ini ketika masuk Ramadan pertama itu, ya, maka yang kita bersihkan adalah roh gitu. Karena semua dari aktivitas Ramadan 1 sampai akhir itu semua adalah pekerjaan roh gitu. Yang kita bina, yang kita ukir, yang kita usahakan untuk menjadi lebih baik adalah ar-ruh gitu. Untuk itu kalau kita melihat di sedikit saya gambarkan yang ada di surat Hujurat ayat yang ke-15 itu, yang dimana orang mukmin itu bukan kemudian tidak apa-apa. Artinya innal mu'minina gitu. Jadi orang mukmin itu ya orang mukmin yang amanu billah wa rasul. Nah, 1, amanu billah wa rasul, harus iman pada Allah dan Rasul. Kalau hanya iman saja belum dia sebagai umat Rasul. Yang kedua adalah dengan membenarkan dan juga kekuatan hati. Untuk apa? Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara kita yang ketiga adalah dengan al-jihadu fisabilillah. Dengan apa? Anfus, dengan diri kita, dan juga al-mal. Ini baru kita jadikan orang-orang yang beriman.
kembali pada itikaf. Itikaf itu adalah untuk menyempurnakan benar-benar apa yang selama 1 Ramadan kita tempuh mulai tanggal 1, 2, 3 sampai akhir itu akan ada manfaatnya. So, tidak semua orang bisa merasakan manisnya iman ketika Ramadan, merasakan Ramadan itu. Ada yang melaksanakan Ramadan itu karena terpaksa, ada beban. Tapi kita harus kita usahakan bagian beban ini menjadi bekal, gitu. Beban dari bekal, jangan menjadi beban terus. Gitu. Untuk itu Ramadan isilah dengan perbuatan yang baik, apalagi dengan dari itikaf untuk menyempurnakan Ramadan ini menjadi bekal. Intinya apa? Yang diraih bagaimana kita bisa menjadi perubahan pola pikir, tingkah laku dan watak ini. Contoh Rasulullah ketika dia itikaf itu ada tuntunan doanya. Doanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni begitu. Ini kalau kita lihat di hadisnya Bukhari yang dari Sayyidah Aisyah gitu. Nah, luar biasa bahwa Allah itu maha pemaaf dan senang maaf, maka ampunilah aku untuk itu dilakukan terus begitu. Agar apa? Sirah kita, hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala luar biasa dan mempunyai sesuatu yang hebat, mempunyai sesuatu yang luar biasa, kemudian lengkap, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan situlah kemudian kita akan menjadi orang yang benar-benar watak dan tingkah laku kita di hari berikutnya bisa berubah. Maka mari, jadi kita masih ada kesempatan untuk merubah kita dengan cara ya Iqra gitu. Apa yang dibaca? Ya Al-Quran kan gitu. Jadi begini, jadi Quran ini adalah sebuah bacaan gitu. Bacaan ini harus kita baca, tidak hanya sekedar membaca saja gitu. Pertama membaca, kemudian ansitu, diperhatikan, dipahami. Untuk bisa memahami itu, ya banyak membaca, literasi gitu. Dibanding-bandingkan gitu. Jangan hanya menjadi satu sisi saja yang diambil, tapi semua kita ambil. Maka oleh karena itu, untuk menjadi orang yang berubah dalam konteksnya adalah ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala di siang Ramadan ini. Kalau kita berhasil dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami ilmu yang sudah kita pelajari itu, kemudian memanfaatkan untuk orang lain. Nah, ini yang diharapkan kemudian di kemudian hari berikutnya. Setelah ditinggalkan Ramadan, maka kita beramallah sebagaimana ilmu yang sudah kita raih. Bersikaplah yang santun, hormat menghormati, kemudian juga memberikan manfaat kepada siapa saja. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berilah keselamatan kepada siapa saja, baik yang sudah kamu kenal maupun yang belum. Ini wataknya orang-orang yang solehah gitu. Kemudian setelah itu kita raih dengan baik, maka Anda harus jangan putus-putus untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Walaupun ketika kita mengajak orang, mengajak siapa saja, tidak digubris, tidak apa-apa. Dan memang kita ini tidak bisa untuk memberikan hidayah, yang memberikan itu Allah gitu. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Insya Allah itu ada manfaatnya. Apabila kita mengajak kebaikan kok ada yang nyengir, ada yang kemudian mengatakan yang bukan-bukan, itulah diam saja. Anda terus gitu. Karena kebaikan itu harus diperjuangkan gitu. Tidak apa-apa gitu. Insya Allah
dan kebaikan yang terus kita perjuangkan, maka nanti insya Allah akan memberikan hasil yang luar biasa. Seumpama begini, kita ini kan misalkan orang yang menanam padi, ingin memperoleh hasil yang baik harus berjuang. Dengan apa? Dengan ilmu, betul. Kemudian kalau sudah diperjuang dengan ilmu, dengan ilmunya, insya Allah itu sudah tinggal doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baiknya baik dan tidak, nah itu urusan Allah. Gitu. Sama kita mengajak orang juga begitu. Mengajak orang itu ya setelah diajak dengan baik, dengan santun, dengan dibimbing yang macam-macam itu. Nah, kemudian kok ada yang bisa ke sini, bisa berbuat baik, alhamdulillah. Kalau tidak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Allah Rabbul Alamin itu yang berkuasa. Kita tidak usah menderhati, wah saya kok tidak dikubur, tapi tidak perlu. Gitu. Yang penting Allah ngubus kita, Allah yang melihat kita. Gitu. Saudara sekalian yang kami hormati, saya kira inilah sedikit tentang bagaimana kita memfungsikan sebagai manusia yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan itu kan panas itu. Ramadan itu sesuatu yang panas, gitu. Maka panasnya Ramadan itu, insya Allah digodok dengan pengetahuan yang sudah kita raih selama Ramadan itu, ya. semangat panas dibakar kita untuk membakar semangat itu, ya. Selalu dalam lindungannya, dan insya Allah itu memberikan manfaat kepada kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita sholat kita lakukan, kemudian zikir kita, doa kita, kemudian thalabul ilmi kita ini membawa manfaat kepada diri kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk berani menegakkan kebaikan tidak hanya pada diri kita sendiri, keluarga, dan insya Allah kepada masyarakat. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.